Menarik sekali kalau kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh tulisan Ayub ini. Saya percaya ya, kita sudah banyak mendapat bagian demi bagian dari pasal-pasal sebelumnya. Apa yang sebetulnya di dalam pasal yang ke-40 dan ke-41 ini sangat menarik untuk diperhatikan. Sebetulnya masih kelanjutan dari pasal 38-39 tentang bagaimana Tuhan menjawab Ayub. Tuhan menuntut jawaban pada Ayub atau pada mereka. Dan tentu dalam konteks ini juga yang kedua bahwa Ayub mesti tunduk dalam keheningan yang rendah hati. Dan Tuhan melanjutkan untuk bernalar atau membawa Ayub untuk berpikir ya tentang bagaimana Ayub diyakinkan tentang kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, di dalam bagian ini maka secara singkat saya ingin mengatakan bahwa Tuhan sekali lagi ingin mengajar Ayub. Mengajar Ayub tentang siapa Ayub dan tentang siapa Tuhan yang Ayub percaya itu. Oleh sebab itu, Tuhan meminta pertanyaan dari Ayub atau Tuhan meminta satu jawaban Ayub. Ayub kemudian disuruh oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri. Ya, apa yang dikatakan bahwa sekarang persiapan oleh seorang laki-laki yang akan dan aku akan menanyaimu dan kemudian kamu akan menjawab aku. Tentu Tuhan ingin bagaimana Ayub dapat memberikan satu jawaban kepada Tuhan. Tetapi apakah kemudian dalam bagian yang kita baca tadi Ayub dapat menjawab Tuhan? Apa yang sebetulnya Tuhan ingin nyatakan bahwa Tuhan menunjukkan kepada Ayub bahwa ya Tuhan belum selesai menyatakan kepada Ayub apa yang ingin dia nyatakan. Ya, ada sebetulnya lebih banyak hal yang kemudian untuk ditunjukkan kepada Ayub dan untuk mengajari Ayub dari ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan dalam pasal 38, 39, sebetulnya juga Tuhan sudah menyatakan banyak hal kepada Ayub. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa dari dalam badai, Tuhan akan menjawab Ayub. Atau Tuhan menjawab Ayub keluar dari badai. Ini sesuatu yang sangat menarik kalau kemudian nanti bisa diperdalami atau kemudian bisa dipikirkan lebih dalam. Bahwa Tuhan masih hadir bersama dengan Ayub. Di tengah badai, Ayub tentu mengalami atau merasakan suatu badai pergumulan hidup yang sedang dia rasakan. Tetapi di sana, Tuhan masih hadir bersama dengan Ayub. Tuhan ada bersama dengan Ayub sekalipun Ayub dalam satu badai kehidupan yang sedang dialami. Pertama. Kedua, Tuhan menjawab Ayub dari badai, menggambarkan bagaimana bahwa kehadiran Tuhan yang sebetulnya digambarkan dengan berbagai macam hal, seperti kalau Tuhan menyatakan diri kepada Musa, Tuhan hadir dan menyapa Musa melalui semak duri yang terbakar atau melalui api. Nah, dalam bagian ini maka Tuhan menjawab atau menyapa Ayub melalui badai atau dalam badai sekalipun, maka Tuhan tetap menyapa Ayub di sana. Dengan kata lain bahwa Tuhan tidak kemudian berubah menjadi kehadiran yang lebih lembut. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan tetap menyatakan bagaimana kehadirannya. Sekalipun dalam situasi yang berat atau digambarkan satu badai, maka di sana pun Tuhan tetap menyapa Ayub. Oleh sebab itu kemudian Tuhan bertanya, apakah kamu cocok untuk membuktikan bahwa aku salah atau untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Itu sebetulnya apa yang mau Tuhan sampaikan kepada Ayub. Apakah Ayub cocok untuk membuktikan bahwa Tuhan salah? Apakah Ayub bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak berkenan atau Tuhan tidak memelihara dia? Apakah kemudian Ayub bisa membuktikan bahwa cara Tuhan memelihara Ayub adalah cara yang salah? Dan apakah kemudian Ayub dapat menyelamatkan dirinya? Nah, itu sebetulnya dalam pasal yang ke-40 dan 41 ini. Oleh sebab itu, sepanjang pertanyaan Ayub tentang Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa Ayub tampaknya lebih peduli dengan pertahanan integritasnya sendiri ketimbang Tuhan, ketimbang lebih berorientasi, berfokus kepada Allah. Tentu, ya ini sesuatu yang bagi manusia barangkali sesuatu yang wajar, karena bagaimanapun manusia seringkali ya
lebih berorientasi kepada diri ketimbang kemudian memfokuskan, mengarahkan diri kepada Allah. Ya, tetapi sebetulnya hal ini tentu tidak diperkenan oleh Tuhan dalam konteks bahwa Ayub dituntun, diajar oleh Tuhan untuk memperhatikan tentang siapa Tuhan melalui bagian ini. Dan Tuhan mengingatkan Ayub tentang jarak antara dirinya dan Ayub. Oleh sebab itu bagaimana? Ya, itu sangat jelas sekali dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, ada satu gambaran yang menggambarkan ada satu jarak yang ada antara Ayub dengan Tuhan, sekalipun di dalam pasal 38-39 ada satu persekutuan, ya, sekalipun Ayub dalam konteks persekutuan bisa bersekutu dengan Tuhan, ya, persekutuan Ayub bisa dipulihkan oleh Tuhan, tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan dan Ayub berada pada level yang sama. Tidak berarti bahwa Tuhan dan Ayub berada pada satu kesetaraan. Demikian juga sebetulnya dengan gambaran kehidupan manusia, sekalipun kita dapat bersekutu dengan Allah, berelasi dengan Tuhan, itu bukan berarti bahwa ya kita sama atau kita setara dengan Tuhan, kan tidak. Masih ada jarak antara Tuhan dan manusia, itu yang sebetulnya ingin Tuhan tekankan kepada Ayub. Kemudian Tuhan berfirman kepada Ayub, hiasilah dirimu dengan keagungan dan kemegahan. Lihatlah setiap orang yang bangga, kemudian rendahkanlah dia dan seterusnya. Lewatilah yang jahat, gantikanlah mereka. Apakah kemudian Ayub bisa ya mengalahkan kekuatan, kefasikan? Kemudian apakah Ayub bisa menggantikan orang yang betul-betul melakukan kejahatan? Kemudian memposisikan diri mereka lalu orang kemudian menjadi baik. Atau dengan kata lain, apakah Ayub bisa menyelesaikan perkara kejahatan di dalam dunia ini dengan caranya dia? Itu yang sebetulnya Tuhan ingin nyatakan dalam bagian ayat yang ke 9, ya, ayat yang ke-9. Maka kemudian kalau Ayub bisa menyelamatkan dirinya, bisa menyelesaikan perkara dunia yang jahat, maka ya Tuhan katakan, aku akan memuji engkau. Ya, itu yang sebetulnya ingin dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menantang Ayub untuk melakukan hal-hal tersebut, dan kemudian Ayub tentu tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Karena bagaimanapun hanya Tuhan yang bisa memperbaiki situasi kondisi dunia atau kondisi yang sedang rusak, termasuk kemudian orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Maka Ayub tidak akan bisa menghancurkan mereka. Kecuali hanya Tuhan yang bisa meremukkan, atau kecuali hanya Tuhan yang bisa merendahkan mereka itu. Yang bisa menghancurkan mereka sehingga mereka yang merasa tinggi dapat betul-betul merasakan satu kehancuran dalam hidup mereka. Oleh sebab itu kemudian ketika Ayub menyadari ketidakmampuannya, maka hal itu sebetulnya mengingatkan Ayub pada tempat yang tepat di hadapan Tuhan. Ya, apakah Ayub memiliki pengetahuan? Apakah Ayub memiliki bijaksana? Dan apakah Ayub memiliki kekuatan untuk menempatkan diri pada posisi atau pada kursi Tuhan? Tentu tidak. Ya, dalam memperbaiki kesalahan di bumi tadi, ini salah satu dari seorang penafsir bernama Bradley. Dan tentu Ayub tidak akan pernah bisa menggantikan posisi atau menempati kursi yang ada atau yang menjadi milik Tuhan itu sendiri. Dan tentu dari bagian ini sebetulnya ada pertanyaan yang sangat menarik. Apakah Ayub dapat menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya? Apakah Ayub bisa mendapatkan kemenangan dengan tangannya yang dia anggap sebagai tangan yang kuat itu? Tentu Tuhan berkata, sekiranya ia bisa, tentu ia tidak memerlukan Tuhan dalam tanda kutip. Sekiranya bisa, maka aku akan memuji engkau. Tuhan akan memuji Ayub. Tuhan akan kemudian barangkali terkagum-kagum dengan Ayub. Apa yang Tuhan tegaskan kepada Ayub, ya, bahwa Ayub tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Hanya Tuhan yang bisa. Keselamatan adalah milik Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan jiwanya dengan perbuatan benar, termasuk yang sedang mereka kerjakan atau Ayub kerjakan, sekalipun itu benar, Ayub tidak bisa melakukan penyelamatan. Ya, dan bahkan yang akan dilakukan sekalipun. Oleh sebab itu, sampai selama-lamanya hanya Allah yang kemudian bisa menyelesaikan perkara dalam kehidupan manusia. Tanpa Allah, setiap manusia pasti binasa.
selamanya, bukan hanya sementara. Tapi tanpa Allah manusia akan binasa. Oleh sebab itu kita bersyukur ya, puji Tuhan untuk suatu hadiah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam konteks keselamatan kita. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kepada manusia yang tidak setimpal dengan apa yang mereka harus tanggung. Ya, Tuhan tentu tidak memberikan sesuatu kepada manusia yang tidak setimpal dengan apa yang manusia lakukan terhadap dia, dalam pengertian bahwa ketika manusia salah terhadap dia, maka Tuhan melakukan sesuatu yang setimpal pada manusia. Ya. Kemudian bagaimana dalam konteks ini Tuhan menyatakan bagaimana anugerah Tuhan yang sebetulnya Tuhan ingin nyatakan kepada Ayub. Ayub yang tidak sebetulnya secara manusia juga tidak berkenan di hadapan Allah, bagaimana anugerah Allah dinyatakan kepada dia. Oleh sebab itu dalam bagian ini, maka apa yang disajikan oleh pasal 40 dan pasal 41 sebagai satu tantangan agresif bagi Ayub. Ayat-ayat itu dirancang bukan kemudian untuk memusuhi Ayub, tidak. Ayat-ayat itu dirancang dengan penuh kasih. Bukan Tuhan sedang murka, bukan Tuhan sedang marah. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih untuk merancang suatu jiwa Ayub agar menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satu pencipta dan satu-satunya juru selamat yang ada. Dalam pasal sebelumnya tentu sudah teman-teman, sudah Bapak Ibu bahas. Lalu lihatlah sekarang Ayub kemudian dibawa oleh Tuhan untuk melihat kepada satu binatang yang raksasa, yang punya kekuatan. Tentu binatang itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan. Dan bahkan ya Tuhan menjadikan binatang sama juga Tuhan yang menciptakan Ayub. Perhatikanlah. Ya, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Artinya Tuhan yang membuat binatang yang perkasa, makhluk yang kuat itu, Tuhan juga yang menciptakan Ayub. Oleh sebab itu, di dalam bagian ini, maka Tuhan membawa Ayub untuk memperlihatkan melalui binatang yang kuat itu. Ya, ini satu survei yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ayub tentang keajaiban. Termasuk melihat banyaknya hewan, kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan memproklamirkan ciptaannya yang luar biasa kepada Ayub. Ya, kemudian terakhir Tuhan memberikan Ayub dengan dua makhluk laut yang raksasa atau yang sering juga disebut dengan Behemoth dan juga Leviathan. Nah, ini sesuatu yang kemudian Tuhan berikan ilustrasi atau berikan contoh kepada Ayub. Mampukah engkau mengalahkan semuanya itu? Mampukah engkau menaklukkan binatang yang luar biasa, kuat dan gagah dan perkasa itu? Tadi digambarkan bagaimana? Ya. Kemudian penjelasan yang diberikan tentang Leviathan, binatang yang sangat besar, kuat tangguh, atau hewan air yang dirancang lebih jauh lagi untuk meyakinkan Ayub tentang apa? Tentang ketidakmampuan Ayub sendiri. Dan tentu saja ingin menyatakan tentang kemahakuasaan Allah, bahwa ia boleh direndahkan karena kebodohannya dalam membuat hal itu dan beraninya ya dengan dia seperti yang telah dia lakukan. Saya pikir bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika Tuhan kemudian meyakinkan Ayub tentang kelemahannya sendiri. Dia di sini ditantang untuk menaklukkan dan menjinakkan binatang raksasa itu. Apakah bisa gitu ya? Apakah mampu? Ya. Karena dia tidak dapat melakukan hal ini dan dia harus memiliki dirinya sendiri sama seperti dia tidak dapat berdiri di hadapan Tuhan yang maha besar. Ya, maka sebetulnya apa yang ingin Tuhan katakan kepada Ayub, ya untuk meyakinkan Ayub tentang kuasa Tuhan, keagungan Tuhan yang begitu mengerikan. Ya, beberapa contoh kasus diberikan di sini tentu tentang kekuatan, tentang teror raksasa yang tidak lebih daripada yang telah Tuhan berikan kepada Ayub atau kepada binatang tersebut. Dan tidak lebih dari yang kemudian binatang tersebut miliki. Dan tentu itu di bawah pengawasannya. Ya. Kemudian dikatakan wajah raksasa di sini digambarkan sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita memperhatikan bagian demi bagian berikut nanti, bahwa Tuhan dengan deskripsi yang tentang binatang raksasa ini adalah untuk menunjukkan kepada Ayub betapa Ayub tidak berdaya. Terhadap makhluk itu saja, Ayub tidak berdaya. Ya, terhadap makhluk yang perkasa itu saja, Ayub tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dilakukan Ayub untuk melawan makhluk perkasa tersebut.
Apalagi melawan Tuhan atau apalagi melawan kekuasaan Tuhan sebetulnya. Kalau misalnya andai seumpama kuasa Leviathan itu disimilarkan atau disejarkan atau digambarkan dengan kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa kejahatan, maka sebetulnya Ayub pun tidak memiliki satu kuasa dalam diri Ayub untuk melawan atau mengalahkan kuasa kejahatan karena memang sudah berdosa. Sudah tertawan oleh kuasa dosa. Jadi sebagaimana Ayub tidak berdaya melawan Leviathan, ya, melawan suatu kuasa yang digambarkan oleh kuasa laut atau kuasa binatang tersebut, demikian juga Ayub tidak akan pernah berdaya kalaupun digambarkan dengan kuasa iblis, karena bagaimanapun di dalam kitab Ayub ini kita mesti tentu mengingat kepada pasal-pasal awal bagaimana kekuatan kuasa dunia atau kuasa iblis yang kemudian sebetulnya ingin melawan kekuasaan Tuhan. Ya, maka sebetulnya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengalahkan kuasa kejahatan tersebut. Ayub sendiri sebetulnya tidak mampu, tidak punya kekuatan. Termasuk mengalahkan setan pun Ayub tidak berdaya. Tanpa Tuhan yang menyertai, tanpa kehadiran Tuhan di sana. Oleh sebab itu dalam bagian ini sebetulnya apa yang ingin disampaikan bahwa Ayub dipanggil untuk mengenali ketidakmampuan dirinya sendiri. Ya, kemudian di satu sisi Ayub juga kemudian diperlihatkan atau diperingatkan untuk melihat kuasa Allah atau untuk mengingat kuasa Tuhan. Sungguh luar biasa. Saya pikir bahwa jika umat manusia tidak dapat mengalahkan Leviathan atau mengalahkan kuasa kekuasaan dunia yang digambarkan dengan kuasa binatang tadi, kalaupun itu boleh digambarkan dengan kuasa iblis, maka kalau manusia tidak dapat mengalahkannya, ia tidak dapat berharap juga untuk mengalahkan Tuhan. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan Tuhan yang memiliki kuasa lebih daripada kuasa binatang tadi atau kuasa hewan laut tadi. Oleh sebab itu sesuatu hal yang sangat logis. Ya, jika Ayub tidak dapat melawan Leviathan, kemudian bagaimana ia dapat berharap melawan Allah yang kuasa, yang berkuasa, yang punya kekuatan, yang melampaui Leviathan itu. Ini adalah cara efektif lainnya untuk kemudian menempatkan, memposisikan, ya, menghadirkan Ayub pada tempat yang tepat di hadapan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa cara Tuhan membawa Ayub, menggiring Ayub, dan menempatkan Ayub. Supaya nanti pada akhirnya Ayub betul-betul sadar tentang siapa dirinya dan tentang siapa Tuhan. Oleh sebab itu, dalam deskripsi panjang terakhir, maka tentang Leviathan, tentang kuasa tadi yang sebetulnya digambarkan panjang lebar tadi, sebenarnya Tuhan berbicara dalam istilah yang lebih erat menghubungkan konsep Leviathan itu dengan kuasa kegelapan. Ya, kuasa iblis yang sebetulnya ingin mencoba atau ingin melawan kuasa Tuhan. Nah, dapat dikatakan bahwa tentang setan dan juga Leviathan, maka seperti yang sudah digambarkan, bagaimana sih karakteristik mereka? Ya, mereka tentu kuat. Tuhan katakan mereka kuat. Ayub tidak akan berdaya melawan mereka. Mereka digambarkan seperti atau gambaran yang sangat kejam. Mereka digambarkan kemudian sangat bertahan, sangat tangguh begitu ya. Lalu kemudian sangat keras hati. Dan tentu ya menyebabkan atau suatu keperkasaan yang menyebabkan rasa takut. Ya. Dan bahkan mereka tidak bisa berhasil diserang. Dalam beberapa ayat tadi dikatakan gambaran kekuatan yang mereka miliki. Ya. Kemudian mereka tidak memiliki sebetulnya musuh yang banyak di bumi karena memang di bumi sudah berdosa, manusia sudah berdosa. Ya, oleh sebab itu kemudian yang menjadi musuh daripada kuasa-kuasa kejahatan tadi yaitu kebenaran dalam konteks Allah lah yang mereka musuhi. Dalam konteks kemudian ketika orang percaya sudah ditebus oleh Kristus, maka orang percayalah yang menjadi musuh mereka. Ya, mereka dipenuhi dengan kesombongan. Dan pada akhirnya Tuhan mengakhiri perkataannya kepada Ayub tanpa pernah menceritakan kepada Ayub kisah di balik cerita itu. Ya, artinya bahwa Ayub dibiarkan tidak peduli tentang pertarungan antara Tuhan dengan iblis yang kemudian mencoba Tuhan, yang kemudian mendorong seluruh krisis yang terjadi, yang kemudian melalui
kehidupan Ayub dalam bagian ini diperankan oleh Ayub. Ya, oleh sebab itu kemudian meskipun Ayub tidak mengetahui seluruh cerita yang sebetulnya dibalik semuanya itu apa dan bagaimana, lalu Tuhan mengatakan kepada Ayub tentang kemenangan yang besar atas Lewiatan, kemenangan yang besar atas setan, kemenangan besar atas kuasa penguasa dunia tadi, kekuatan dunia. Dan tentu memberikan satu kepastian kepada Ayub untuk masa lalu, masa kini, dan juga masa depan Ayub. Oleh sebab itu kemudian, sekalipun Tuhan tidak memberitahukan pekerjaan, alasan mengapa, maka Ayub bisa terus menjadi satu penghiburan dalam konteks bagi orang percaya dan bagi orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat, maka Ayub bisa terus menjadi penghiburan, menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang menderita tanpa suatu penjelasan. Karena memang kadang orang percaya kan menderita tanpa penjelasan, tanpa alasan kenapa dia menderita. Padahal dia baik, padahal dia benar. Padahal dia sungguh-sungguh dalam hidup takut akan Tuhan. Dia sungguh dalam kerohanian yang taat, yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu melalui bagian ini, maka apa yang ditekankan bahwa jika alasan secara spesifik dan akhir dari penderitaan yang diungkapkan kepada Ayub, bahkan pada saat ini tentu nilai penghiburan bagi orang lain yang kemudian mengalami satu penderitaan, mengalami satu kesulitan, dalam ketidaktahuan mereka, dalam tanda kutip, kenapa mereka menderita, tentu akan berkurang dan bahkan barangkali mereka akan ya tentu memahami bagian-bagian tersebut. Oleh sebab itu, melalui bagian ini, maka saya melihat Tuhan betul-betul menempatkan Ayub di antara ciptaan-ciptaan yang ada untuk melihat suatu keperkasaan Tuhan, melihat kekuasaan Tuhan, melihat kekuatan Tuhan, dan melihat kedaulatan Tuhan.